Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anda semuanya, hari ini kita berjumpa lagi, ya. Masih tetap semangat, diberikan kesehatan sama Allah. Oke, Anda semuanya siap belajar kan hari ini? Nah, simak pembelajaran sejarah kebudayaan Islam berikut ini. Langsung, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 8. Hari ini berjumpa lagi dengan Ustadz Aris. Bagaimana kabar kalian selama pandemi di rumah? Mudah-mudahan semua dalam kesehatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pagi ini kita akan belajar dengan Ustadz Aris di pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam Jilid 2. Nah, anak-anak semuanya, yang perlu kalian catat adalah bab pertama, yaitu tentang tahun pertama hijrah. Ingat kan, waktu kelas 7 kemarin kita sampai bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berusaha untuk hijrah. Namun di kelas 8 ini kita akan lanjutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW setelah berhasil hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Apa saja yang beliau lakukan bersama para sahabatnya? Simak penjelasan berikut ini. Bagi yang belum subscribe, Bapak harapkan jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe. Dan jika ada pertanyaan, maka kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di tahun pertama hijrah, Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid. Awal permulaan azan pagi Ramadan dan azan Jumat. Bagaimana penjelasannya? Pada awal-awal Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, di tahun pertama hijrah, Rasulullah SAW mendirikan masjidnya yang mulia. Dalam pembangunan masjid ini, beliau ikut bekerja untuk memberikan contoh kepada umat untuk gemar bekerja. Jadi, yang pertama Rasulullah SAW bangun, misi pertama adalah apa? Anak-anak semuanya, membangun masjid. Ingat ya, membangun masjid. Lalu yang kedua, di tahun yang sama diadakan peraturan azan untuk mengingatkan orang-orang agar tidak lalai dan mengumpulkan orang. Jadi untuk menyeru panggilan untuk sholat kira-kira apa? Yaitu dengan mengumandangkan azan. Nah, ditunjuklah seorang muadzin namanya untuk mengumandangkan azan, bertujuan untuk mengingatkan orang-orang yang lupa ya pada saat itu untuk berkumpul untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi dan para sahabatnya juga dalam azan subuh, setelah beliau Nabi Muhammad SAW menunjuk Bilal sebagai orang yang mengumandangkan azan, maka Bilal disuruh untuk menambahkan as-salatu khairum minan naum. Apa artinya? Salat itu lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Di kapan itu? Di waktu salat subuh. Pendapat ini disetujui oleh Rasulullah SAW. Jadi ini ide kreatif Bilal ya, anak-anak semuanya. Jadi ketika subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai di subuh, ternyata subuh itu Bilal menambahkan lafaz as-salatu khairun minan naum. Jadi yang pertama tadi membangun masjid, yang kedua adalah mengadakan peraturan azan di setiap waktu sholat yang masuk. Lalu ada lagi di tahun pertama hijrah juga, nah penambahan lafaz as-salatu khairun minan naum di waktu sholat subuh. Lalu ada peristiwa juga selanjutnya di fajar pagi bulan Ramadan. Diperintahkan Rasulullah SAW untuk azan 2 kali. Pertama untuk mengingatkan kita semuanya, para sahabat pada saat itu untuk bangun sahur. Jadi dulu diingatkan bangun sahur itu dengan azan. Lalu kedua dengan
azan kedua adalah tandanya sholat subuh sudah masuk. Nah, ini sangat indah sekali ya, Anda semuanya. Pada saat itu, kalau kita saat ini kan sahur, sahur, sahur. Namun pada saat itu ada azan yang pertama dikumandangkan sebagai mengingatkan orang-orang untuk berpuasa esok harinya, yaitu sahur di waktu-waktu bulan Ramadan. Lalu sejak masa Rasulullah SAW sampai di Khalifah Abu Bakar dan Umar, azan Jumat cuma sekali ketika imam sudah di atas mimbar dan dilakukan di pintu masjid. Jadi semasa Rasulullah sampai Khalifah Umar itu pas itu azan Jumat itu ternyata sekali, teman-teman. Lalu kenapa saat ini kita bisa menemukan azan 2 kali? Nah, ini terjadi pada saat Khalifah Utsman radhiyallahu anha, azan Jumat dilakukan 2 kali. Semasa Abu Bakar, Umar, itu azan Jumat cuma sekali. Semasa Khalifah Utsman dilakukan 2 kali, bertujuan untuk apa? Mengingatkan seorang muslim pada saat itu untuk bersiap-siap sholat Jumat. Jadi pada saat itu dikumandangkanlah azan pertama karena orang-orang pada lalai, pada lupa, maka diingatkanlah di pasar-pasar itu azan. Sekali azan untuk mengingatkan, sekali azan yang kedua adalah telah masuknya waktu sholat Jumat. Jadi ini teman-teman semuanya ya, peristiwa-peristiwa di dalam tahun Hijriah ini perlu kalian catat. Nanti buku catatannya akan Bapak tanyakan ya nanti kalau sudah masuk ke kelas. Oke? Jangan lupa ya untuk ditulis dengan rapi. Ya, setelah kalian tulis, fotokan tulisan Anda ke WA pribadi Bapak. Ingat ya. Ingat, jangan lupa dicatat dan disimpan bukunya. Baiklah, jika ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya sekali lagi untuk menekan tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Ustadz Aris. Bye. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.